Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Yusnia, dengan saya sendiri, Dilan Fazri Dwi Arimbi dengan NIM 0601 241002 dan teman saya Febri Liliansari dengan NIM 0601 241014. Nah, hadirnya kami di sini, kami ingin membawakan materi mengenai manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, mari kita bahas. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah bidang manajemen yang mengelola seluruh aspek yang terkait dengan tenaga kerja, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian sumber daya manusia di sebuah organisasi, baik di perusahaan maupun di sebuah institusi. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses yang sistematis, mulai dari merekrut, yaitu ada seleksi dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, memotivasi tenaga kerja, dan juga mempertahankan tenaga kerja di sebuah perusahaan agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia itu mengelola seluruh sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Sumber daya manusia ini merupakan sebuah kemampuan terpadu dari daya fisik dan daya pikir yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana mereka menggunakan bakatnya secara efektif dan efisien di dalam sebuah perusahaan. Nah, sumber daya manusia ini merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam perusahaan manapun, karena produktivitas di sebuah perusahaan itu ditentukan oleh efektivitas kerja karyawannya. Oleh karena itu, kualitas ataupun keberhasilan sebuah perusahaan itu ditentukan oleh efektivitas kerja karyawan atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Berikutnya, ada fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup berbagai aktivitas yang cukup signifikan. Berikut ini adalah beberapa fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Untuk fungsi yang pertama itu ada analisis jabatan. Nah teman-teman, analisis jabatan itu merupakan salah satu proses untuk memperoleh ataupun mempelajari suatu informasi yang berkaitan dengan jabatan. Untuk fungsi yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini merupakan salah satu proses untuk mengkaji ataupun menelaah suatu informasi yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang cukup signifikan. Untuk fungsi yang ketiga, itu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, setiap perusahaan itu memiliki kesempatan untuk melatih ataupun mengembangkan kinerja yang ada dalam tubuh tenaga kerjanya, lalu diproses melalui prosedur yang formal ataupun informal. Untuk fungsi yang keempat, itu ada kompensasi. Nah, kompensasi ini merupakan bentuk hasil ataupun imbalan yang didapatkan oleh para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut sudah cukup berkontribusi ataupun sangat membantu perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini merupakan salah satu proses untuk merekrut ataupun mencari jenis ataupun jumlah tenaga kerja yang cukup baik untuk memenuhi tujuan bersama. Manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan di dalam perpustakaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber dana, informasi, ilmu pengetahuan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi, peran, dan keahliannya. Nah teman-teman, perpustakaan ini kan merupakan suatu unit informasi yang memiliki kinerja yang cukup baik apabila memiliki manajemen yang memadai. Jadi, apabila suatu perpustakaan memiliki manajemen yang memadai, maka segala aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan di dalam perpustakaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya itu ada bentuk-bentuk sumber daya manusia dan non-manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan perpustakaan. Bentuk-bentuknya itu ada sumber dana, ada teknik, fisik, alam, informasi, peraturan, dan teknologi manajemen informasi yang kemudian bentuk tersebut dikelola ataupun dikembangkan melalui manajemen yang meliputi perekrutan, pengorganisasian, pengawasan, kepemimpinan yang menghasilkan suatu produk, barang, ataupun jasa.
Ini teman-teman dapat kita simpulkan secara bersama bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu proses untuk memperoleh tenaga kerja dengan meliputi perekrutan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengembangan tenaga kerja agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien di suatu perusahaan. Sekian materi dari kami, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.